Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yuda Khan. Mantap. Oke, sekarang lo bisa beli kaos ini, kaos No Debat, silakan pesan ke Donkey Production. Harganya 130.000 aja, ukurannya macam-macam dari S sampai XXL. Tangan pendek ada, tangan panjang ada. Tapi kalau tangan panjang artinya maliang. Ini dibuka dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Oktober saja. Setelah itu tidak ada lagi. Oke, segera pesan di Donkey Production. Lo Kan itu apa sih? Kan itu nama marga lo? Enggak sih. Gue tuh suka India. Dan ternyata gue baru tahu yang namanya Khan itu di India itu biasanya Muslim. Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saif Ali Khan. Nah itu orang-orang yang Muslim. Lo memang mendalami ini? Apa? India, film-film India? Suka aja, nggak mendalami banget. Nonton tapi? Nonton. Dari kecil mungkin di TV kan dulu kan India mulu. Jadi suka aja gitu. Terakhir masih nonton nggak? Terakhir nonton kemarin nonton film di Netflix itu apa namanya? Amir Khan, film apa ya? Yang film barat tapi di Indiain. Film barat sih. Apa namanya? RRR. Bukan. Bukan. Apa namanya yang? Kabikusi Kabigem. Bukan, itu kan lama ya. Gue nonton itu Kabikusi Kabigem. Apa namanya yang? Aduh lupa gue. Pokoknya itu film India yang film barat yang ke Indonesia. Lo apaan? Ke India. Yang lo suka dari Indianya itu apanya? Apa ya? Jogetnya salah satunya, terus culture, terus cinta-cintanya seru. Kan nggak jadi mulu ciuman. Ya sih benar sih. Tapi enggak, beberapa akhir-akhir ini jadi ciuman ada adegannya jadi. Sekarang di film Pike aja ada adegan ciumannya Pike. Iya. Dan rata-rata memang lama ya. Ya 3 jam. 3 jam, tapi menuju akhir-akhir ini di 2015 ke sini udah enggak deh, kayaknya udah enggak terlalu lama. Udah enggak terlalu lama, rata-rata udah. Tapi gue lihat di Netflix memang masih banyak yang durasinya lama ya. Iya, betul. Iya. Nah, sampai akhirnya lo ngambil Khan. Nah, Khan-nya dari siapa yang nggak ada, gue sih ambil aja. Gue suka aja dulu. Iya. Bahkan kemarin lo bukan MC ya. Jadi apa sih sekarang tuh profesi ada yang baru tuh kalau lagi karaokean? Karaoke lead. LC-nya lah ya. Ya, LC ya. Jadi LC karaoke di acara di Wali. Ya, di acara di Wali. Di Wali di sebuah bar India. Tori. Enggak, bar Jepang. Bukan bar India. Bukan bar Jepang, cuma pemiliknya tuh namanya Amar Singh. Ya, gue tahu. Amar Singh. Sering lihat di Twitter itu. Iya. Dia orang India. Orang India, marganya Singh. Jadi acaranya ada di bar Jepang, tapi memperingati hari Diwali itu India. Diwali, betul. Hari ini apa kemarin ya? Kemarin ya, betul kemarin. Kalau tahu ya kemarin. Ada, dari Google. Instagram juga ada. Ada, betul. Lebarannya teman-teman kita yang Hindu. Kayaknya sering deh itu Diwali ya. Beda mungkin. Sebulan. Holy kali. Hah? Holy beda lagi. Diwali, Holy, Happy Holy beda lagi. Beda-beda. Lo tahu juga tuh gitu-gituan Indianya? Ada di lagu-lagunya. Kan biasanya mereka gitu. Idul Adha aja mereka ada lagunya, lagu India Idul Adha. Ada Idul Adha. Khusus untuk Idul Adha? Ada. Kan sana kan agamanya macam-macam. Iya. Ya, ada Muslim juga Idul Adha. Idul Fitri? Mereka kayaknya lebih cenderung ke Idul Adha deh, buat perayaannya. Oh iya, ya kayak di Arab juga kayaknya katanya lebih ramai waktu Idul Adha dibanding Idul Fitri. Kalau di Indonesia Madura yang kayak gitu. Apanya? Yang Idul Adha lebih ramai daripada Idul Fitri. Sampingan aku di Jakarta. Iya. Hah? Betul. Kalau lagi Idul Adha? Padahal iya, makanya orang. Lo Madura? Keturunan Madura, ada Madura juga. Di Jakarta sejak kapan? 2016. Oh, berarti baru-baru aja ya? 6 tahun sebelumnya di
di Cirebon terus nggak pernah keluar kota. Di Cirebon. Katanya Madura. Ya, orang tua Madura, tinggal di Cirebon gitu sih. Boleh sih emang ya. Iya, boleh kan. Jadi berpikirannya tuh di Madura. Enggak. Kecilnya sampai gede di Cirebon. Di Cirebon. 2016 baru ke sini. Iya betul, abis Suci. Habis Suci 4 itu. Iya betul, abis Suci 4. Lo kesini gara-gara Suci 4. Gara-gara kerja. Waktu itu di pas Suci 4 sih bolak-balik pulang soalnya waktu itu masih ngajar juga di Cirebon. Ngajar apaan lo? Ngajar Madrasah Aliyah Negeri. Gue jadi guru bahasa Inggris. Gue dulu gue guru madrasah. Kok bisa lo ngajar bahasa Inggris? Gue dulu kuliah di IAIN. Jurusan? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, iya. Emang. Oh, jurusannya beda lagi ya. Nah itu lo kelarin. Kelarin. Iya mana? Sunan Gunung Jati. IAIN Syekh Nurjati. Syekh Nurjati. Iya, kalau Gunung Jati Bandung. Oke. Kalau Cirebon Syekh Nurjati. Dulu pecahannya kan dulu waktu awal-awal tuh ada yang di Bandung, ada yang di Cirebon. Nah, di Cirebon tuh akhirnya misahin diri. Ya. Dulu namanya Sunan Gunung Jati juga, cuma Iya, cabang dulu. Cirebon. Iya betul. Sekarang udah lama sih, udah ganti. Sekarang IAIN Syekh. Nurjati. Nah itu Syekh Nurjati itu Pamannya Sunan Gunung Jati. Betul. Iya. Kelar di sana berarti kelar tahun. Tahun 2012. 7 tahun gua kuliah. Lama 7 juga lo tahun ya. lebih, 7 Iya. tahun lebih. Ngajar di mana? Ya ngajar di mana? Nggak ada suara pesawat ya? Gua nunggu. Bentar. Bentar belum ini. Belum. Iya. Itu. Ngajar berapa lama? Bentar, setahun. Karena gue diomelin, kamu ngapain sih? Saya ada acara di TV. Apa coba? Acara di mana? Kompas TV. Di Cirebon kan nggak ada Kompas TV ya, jadi orang-orang nggak ada yang tahu. Lalu tahu stand up dari? Gue dari 2012. Dari 2012. Ya, betul. Udah ada tuh komunitas stand up Cirebon? Ya 2012. Stand up. Betul, stand up. Ikut Suci. Ikut Suci. Oke. Keterima dah. Sampai berapa besar lo? Cuma 3 minggu apa gua keluar. Minggu ketiga gua keluar. Masih besar banget sih ya? Masih besar banget. Masih besar. Keluar deh dari situ karena itu statusnya apa? Masih honorer? Atau udah? Honorer. Keluar udah lah ke sini. Di sini ngapain? Waktu itu kerja bareng Seminota Slimboy di Tanpa Batas Manajemen. Oke. Waktu itu Semi masih jadi presidennya? Iya betul, masih jadi presiden waktu itu. Masih jadi presiden Stand Up Indo, kerja di Semi, kalau nggak salah sih setahunan juga. Emang bagusan itu apa? Prospeknya bagusan stand up lo lihat daripada jadi guru? Man? Enggak sih, dua-duanya nggak ada yang bagus menurut gua. Dua-duanya, cuma gua lebih awal waktu gua stand up tuh karena gua tuh seneng akhirnya gua cerita tuh ada yang mau dengerin. Waktu ngajar nggak ada yang mau dengerin? Iya betul. Jadi waktu itu akhirnya gua stand up. Materi gua tuh cuma gua ceritain gua seminggu ini tuh ngapain gitu. Kayak podcast seminggu dah ya? Iya betul. Seminggu ini gua ngapain. Gua cerita-cerita. Gua seneng gitu akhirnya ada yang dengerin gitu. Setelah itu ya akhirnya gua ngerasa kayak lucu nih di stand up. Gua pindah gara-gara street comedy waktu 2013 kalau nggak salah itu tuh gua masuk 5 besar, terus orang-orang lihat gua di Jakarta, terus Bang Sam yang lihat, terus gua diajak udah ikut sama gua aja di Jakarta gitu. Maksudnya jadi guru emang lo nggak didengerin sama murid lo? Didengerin, soalnya gua pakai materi stand up juga sih. gitu. Sebenarnya jadi guru favorit dong harusnya? Ya, menjadi guru yang baik dan benar dan menjadi guru yang lucu itu dua hal yang berbeda. Itu ya emang guru favorit kan yang udah sekarang kerjaan sendiri gitu. Ada gua dengerin suara pesawat di sini. Maaf karena ini dekat Halim. Seneng gua Halim berapa bulan? 4 bulan ya. Anak kedua. Gua nungguin jokes ini, gua seneng. Aduh. Gua seneng. Jadi guru jadi berapa lama lo? Setahun, cing, nggak lama cing. Setahun doang. Iya. Mama cita-cita jadi guru? Harusnya kalau dari kuliah lo pendidikan bahasa Inggris emang cita-cita lo jadi guru. Enggak, gua tuh masuk IAIN tuh gara-gara gua dapet beasiswa sih. Dari orang tua? Enggak lah, semua juga dapet.
Enggak, beasiswa remaja masjid. Anjir. Beasiswa remaja masjid sih. Bohong lah. Bener sih. Ngapain maksudnya jadi James remaja masjid? Gua sejak SMA itu gua aktif di kegiatan keagamaan sih. Iya. Gua ikut remaja masjid di masjid. Terus gua ikut kaderisasi dari PKS. Waktu itu? Iya betul. Gue ikut kaderisasi waktu itu sampai akhirnya gue sempat jadi ketua ranting. Terus gue jadi remaja masjid Raya Taqwa Kota Cirebon yang paling gede itu. Yeah. Gue jadi gue pernah tuh syuting tuh di situ. Iya. Mama dan AA. Oh, Dana. Iya. Gue pernah jadi remaja masjid di situ. Nah di situ karena gue aktif di masjid, di situ jadi anggota masjid. Gue dapat udah sini dikuliahin gitu. Dibiayain oleh Masjid At-Taqwa. Iya betul. Awal-awalnya. Betul. Gimana dong? Kecewa dong Masjid At-Taqwa melihat lo sekarang. Iya kayak aja kecewa kayak aja. Makanya di keberapa gitu dicabut kayak semuanya. Gitu. Sampai kelar nggak nggak sampai kelar di Mana? di beasiswainya? Enggak sampai kelar karena ya itu sempat dicabut. Karena? Ya karena gua bandel lah di kampusnya. Dianggap bisa mencoreng nama. Ya, masjid. Kacau lah. Iya. Oh, baik. Tapi akhirnya lo kelarin juga. Ya, betul. Itu dari kerja lo Dari orang tua. dapat beasiswa diri. Dari orang tua deh akhirnya. Iya. Tapi kecewa lah Iya. Tapi ya dapat sempat kerja juga pas kuliah. Ngapain? Kontrak di KPP Pratama waktu itu. Pajak. Ngapain? Survei pajak tuh yang lembar-lembaran pajak udah per lembar berapa gitu gue dapat dari situ. Jadi sebenarnya emang lo seneng organisasi ya? Betul. Seneng kok. Ketua ranting PKS. Iya di Cirebon. Ininya partainya? Iya. Atau ada sayap kepemudanya gitu? Oh enggak, partainya. Anjir lo kader partai lo. Kader partai saya. Berarti lo setuju Anies Baswedan dan Aher? Enggak. Sekarang kan Anies Baswedan sama Aher. Aher mau naik lagi, Mang. Apres kalau PKS mau nyalonin. Enggak. Dulu karena dulu tuh gua tuh suka ngikutin berbagai aliran Islam, Cing. Oke. Gua PKS pernah, JIL pernah. Anjir. Ikhwanul Muslim sama. HTI pernah. Ikut beneran terjun atau Ya, ikut. memperhatikan? Ikut HTI. Kan beda-beda loh. Ya itu JIL sama PKS aja jauh. Iya, sama jauh. Nah, kalau bisa, maksudnya mau ngapain? Di IAIN kan ada ini organisasinya. Gue pengen tahu aja gitu kan, orang-orang bilang bahwa ini sesat. Betul. Bener nggak sih sesat gitu? Akhirnya gue coba ngikutin gitu. Yang pertama kali lo ikutin apa? Pertama kali dia PKS waktu itu. PKS itu kalau Islamnya apa sih ininya? Kalau lebih ke mana sih? Ikhwanul Muslimin di Mesir. Iya. Dari Mesir. Dia lebih ke apa? Kalau secara ideologi akidah Salafi gitu misalnya. Ya, memang semua sih ngaku Salafi, semua kan. Iya. Gitu, semua ngaku Salafi. Bukan Wahabi ya? Itu kan Wahabi kan yang dituduhkan dari kelompok lain ke itu kan, ke PKS ataupun ke As-Sunnah wal Jamaah itu dibilang Wahabi. Yang Isbal tuh itu Wahabi gitu-gitu. Iya. Nah itu pernah yang ngikutin. Lo sempet kayak gitu juga secara penampilan? Pernah. Kan Cingkrang? Pernah. Isbal pernah. Oh, Isbal. Terus abis itu baru ke JIL? Ya itu. Kan beda jauh, lo kenapa? Iya tahu. Gue pengen tahu aja. Pengen tahu. Ya itu kan karena pendidikan bokap ya gue juga pernah sampai ribut juga sama bokap kan ada tuh NU banget kan, Madura. Itu sampai bapak tahlilan gue ngomong, "Pak, apa ini tahlilan? Bid'ah dolalah finnar." Gue sama sih gitu. Gue pernah masih gitu aja. Pernah goblok gue. Padahal kan enggak boleh gitu. Bokap lo gituin? Iya, enggak boleh harusnya. Enggak boleh. Bokap dibilang Vinar lo, kacau lo. Dulu gua kacau ya. Iya. Maaf. Iya, tapi JIL kan nggak pakai bidah-bidahan. Betul. Dia lebih oke aja lo mau apa juga boleh. Ya tapi menurut gua akhirnya ya gua ngikutin dulu gua tuh sampai
ya lu ngapain beragama kalau gitu apa Kalau semua dia- boleh. iya betul lu Iya ngapain juga ya. gitu Iya. kan Jilal Ahmad kan bilang pakai jilbab tuh nggak wajib. Iya. Yang wajib itu menutup aurat. Iya. Nah, auratnya itu yang Nah, diperdebatkan. nah, betul. Auratnya mana aja nih Iya. gitu, ya. Nah, jadi menurut gua ya bagi mereka tuh pakai sempak di kepala juga nggak masalah. Iya, Yang iya. penting menutup aurat Iya. gitu. Iya. Berapa lama lo, Jil? Bentar sih. Bentar gua cuma ikutan 4 atau 3 kali pertemuan gitu. Gua tuh kayak ada kayak mereka bilang ada beberapa ayat yang udah nggak relevan sama zaman. Gua tuh kayak udah gua langsung cabut tuh. Gua nggak ini pusing gua gitu. Iya. Nggak ada relevan apa jam. Tapi Ulil aja juga udah tidak Jil lagi sekarang ya. Dia udah ngaji. Udah Abdallah ya. Iya. Udah, gue suka lihat itu ngaji Betul. Ihya Ulumuddin ya. Ya makanya menurut gua tuh nggak masalah ketika misalnya ada teman-teman kita yang jil mau aneh apa menurut gua karena gua pernah melewati itu gua tuh ya nggak apa-apa, itu mungkin itu adalah cara mereka mencari jati diri, perjalanan hidup mereka, jadi ya jangan dijudge gitu menurut gua. Jadi kayak misalnya ada orang-orang kayak gitu ya udah dukung aja, masih muda mencari kebenaran. Tapi kan kalau misalnya dia sadar kayak lo 3-4 kali sadar, oh ya kayaknya ini nggak benar nih, ada sesuatu yang secara prinsipil menurut lo nggak bisa keterima. Kan nggak semua orang kayak lo. Gimana caranya kita? Dan nanti juga dia kan Akan nemu bahwa hidup tuh nggak benar dan salah, nggak itu haram dan halal, nggak semudah. Nggak semudah itu ya, nggak sehitam putih itu. Ya betul, hidup tuh nggak akan. Nanti hidup yang akan ngasih perjalanan sama dia sendiri. Nah lo pas apa tuh ketemunya kayak gitu? Gara-gara gua nemu surat di Al-Quran tuh surat Ar-Rum kalau nggak salah, subhanallah. Iya. Yang bilang bahwa Arum itu yang buat ini kan biasanya pernikahan ya. Ternyata ada di situ bahwa orang kalau salah ayat 30 atau 31 gua lupa, orang-orang musyrik adalah orang-orang yang memecah belah agamanya dan menganggap kelompoknya paling benar. Gua tuh langsung wah, ini Orang musyrik adalah orang yang memecah agamanya. Iya. Berarti sebenarnya tadi dia beragama. Terus dipecah belah sama dia. Betul. Kayak kita nih sekarang. Iya betul. Ketika orang-orang menganggap kelompoknya paling benar itu gitu, yang lain salah, yang lain tuh kafir gitu kayak udahlah gitu aja. Emang menurut juga tidak ada yang paling benar? Harusnya ada dong, Yud, yang paling benar. Kita harus yakin sama apa yang... Semua tuh hal benar menurut pandangan kita masing-masing. Boleh kita yakini bahwa kita yang paling benar, cuman nggak boleh menghakimi orang lain salah. Betul. Oh gitu. Iya juga sih sebenarnya ya. Boleh aja lo anggap lo benar. Iya, agree itu disagree. aja. Iya. Gitu. Nah lo, ini pasti tiba-tiba lo dapet ilmu. Wah, ternyata kayak begini gitu. Bener-bener karena ngeliat ayat itu. Betul sih waktu itu. 32, Harum ayat 32. Ayat 3 bener kan ada ya? Lo pas lagi baca atau pas lo lagi dengerin inian apa kajian? Lagi dengerin kajian kalau nggak salah, lagi dengerin kajian itu ada Ustadz almarhum Ustadz Khalid bin Zo. Gua dengerin pengajian beliau. Nah dia apa? Maksudnya Ali Rusyad. Alirannya? Ali Rusyad. Itu apa tuh? Organisasi Ali Rusyad itu. Ya secara Ali Rusyad itu kalau gua ngobrol sama Habib Ja'far itu awalnya pecahannya dari apa gitu, organisasi Habaib, tapi dia tuh lebih ke para masyikhul syekhnya, jadi kayak Tamimi dan lain-lain gitu, bukan yang Habaibnya. Berarti lebih moderat gitu? Betul, lebih moderat dari Muhammadiyah. Muhammadiyah banyak yang bilang yang Wahabi tapi moderat. Betul. Iya. Itu Muhammadiyah, kalau gua pernah di Madura tuh. Lo Muhammadiyah? Ada masjid Muhammadiyah adzan. Keluarga gue NU lagi acara nikahan dulu Muhammadiyah adzan, udah nggak apa-apa itu mah masjid kafir gitu. Awas segitunya. Dulu ya. Ya dulu waktu gue itu. Tapi ini aja dulu malah kayaknya mungkin ada dikotominya kenceng NU sama Muhammadiyah. Iya. Tapi nggak bentrok-bentrok gitu. Iya betul. Ya itu agree to disagree gitu. Agree disagree. Ya. Tapi memang secara ini kayaknya kalau mana Islamnya dia Muhammadiyah kayak berbeda gitu sama kita gitu. Ya betul, padahal sih cuma beda tipis lah. Cuma beberapa syariat yang mungkin berbeda aja sama tata cara beribadahnya doang yang beda, semuanya sama.
Sholatnya sih masih sama ya? Sama. Cuman bacanya rakaatnya sama. kadang beda. Iya, apa baca Taraweh misalnya. sama ada yang baca niat, ada yang enggak. Ada yang bismillah, ada yang enggak. Bismillah dalam hati. Betul. Ada yang kunut, ada yang enggak. Ya, ada yang percaya Nabi Isa turun, ada yang enggak percaya. Hah? Emang ada yang enggak percaya? Ada. HTI. Disebut, HTI nggak percaya Nabi Isa turun. Karena itu anggapannya bahwa itu tuh ajarannya ini orang Kristen kalau nggak salah, Katolik. Jadi hadis itu tuh katanya hadis ahad. Jadi hadis ahad ini nggak bisa dipercaya. Jadi dia udah nggak percaya ini akan turun lagi? Nabi Isa, iya nggak percaya. Nabi Isa akan turun di akhir zaman itu Iya, nggak percaya. Itu yang gua pelajarin ya. Gitu. Berarti nggak percaya juga Nabi Isa tidak meninggal, masih ditangguhkan gitu, nggak percaya juga? Nah kan di Al-Quran itu katanya Nabi Muhammad tuh maut. Di dalam katanya ya di dalam Al-Quran itu kan maut ini ada dua makna, ada yang artinya tidur, ada yang artinya mati. Nah mereka tuh menganggap bahwa maut itu mati gitu penerjemahannya seperti itu. Itu yang gue denger dari pengajian. Iya, dari kajian-kajian yang lo dengerin ya. Betul. Dari beberapa aliran yang lo ikuti. Betul. Nah sekarang lo apa nganggapnya diri lo? Apa ya? Islam aja, Cing. Yang kayak gimana tuh? Islam aja tuh yang kayak gimana ya? Islam aja. Jadi gua tuh kayak misalnya gua dengerin semuanya, kayak Cak Nun, terus Gus Baha juga salah satu orang yang gua kagumi ilmunya. Ini gua dengerin semuanya. Ini Kang Jalaluddin Rahmat? Enggak. Katanya si A. Si A lo dengerin juga? Si A tahu sih. Karena kan gue tinggal di Cirebon tuh daerah Panjunan yang isinya Arab semua. Ya itu macam-macam, ada yang Habaib, ada yang Syiah juga ada. Ada Syiah juga ada. Bokap gue salah satu pernah diajak Syiah juga. Bokap lo Syiah? Diajak doang. Karena bokap gue ceritanya datang di acara Habaib, lampu dimatiin terus nangis sambil mukul-mukulin sendiri gitu. Iya. Yang Karbala itu ya. 10 Muharram. Iya, 10 Muharram. Betul. Lo enggak tapi? Enggak. Ikut kajian juga enggak pernah? Karena gue tahu syahadatnya aja udah beda. Gue tuh kayak, wah ini udah menurut gue beda gitu. Emang beda? Bukannya masih ada yang sama? Ada dua kalimat awal kan sama, tapi kan di akhirnya ada tambahan. Ya? Betul. Ditambahin. Azannya juga katanya beda? Betul. Itu yang di Iran ya? Kalau yang di kampung lo? Nggak ada, kayaknya nggak ada, mana berani mau diusir. Jadi Iran yang beda katanya ya? Betul. Cuman kita juga nggak tahu kan, kita nggak pernah kesana. Siapa tahu itu cuma ditempelin. Iya betul. Kan gitu video ya? Betul. Video ada orang terus lagi sayup-sayup terdengar azannya beda. Iya. Syiah jadi lo nggak ikut? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ditanyain, terus menurut lu Syiah sesat atau enggak? Ya masing-masing aja masing-masing aja gitu. Kalau menurut itu dia benar ya udah nggak apa-apa. Kita kalau menurut lo kita punya hak nggak bilang satu orang itu sesat atau enggak? Berbeda mungkin gua nggak bisa berani bilang sesat. Dia sesat gitu ya? Berbeda aja gitu. Gua takut malah gua kan nggak tahu nih nanti jangan-jangan dia yang bener gitu di akhir gitu bener. Gua takut di akhir tuh kita kan udah ngerasa bener di akhir dia yang bener gitu. Kayak misalnya kita dukung salah satu presiden gitu, ternyata dia yang benar gitu. Takut gua. Dua-duanya nggak benar. Nah, siapa yang benar lo? Presiden Kenya, presiden Kenya kan maksud lo. Dua-dua kalau yang benar ya. Presiden Kenya. Gitu. Ya sulitnya gitu ya. Betul. Kita nggak pernah tahu di ujungnya gimana. Betul gitu. Tapi yakin aja sama yang kita jalanin sekarang. Betul. Mudah-mudahan. Kita fokus kita jalanin aja sekarang, nggak usah mikirin yang lain dulu. Iya. Makanya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta petunjuk supaya ada di jalan yang lurus. Nah itu dulu sempat pertanyaan sama Jil tuh. Berarti kita nggak lurus-lurus dong gitu. Betul. Nabi Muhammad ngapain baca doa itu? Karena berarti Nabi Muhammad belum lulus gitu, kayak gitu tuh. Dia iseng sih emang Jil itu ya. Jil itu emang menurut gue. Gitu. Tapi dia menjelaskan itunya dengan argumen-argumennya. Iya betul. Salah nih kayaknya bener juga gitu ya. Betul. Itu. Kocak lah. Iya, kocak-kocak gitu. Kalau di ini selalu ada argumennya yang
argumen yang menguatkan pernyataannya dia tuh selalu ada. Betul, karena memang sangat logika sekali. Sedangkan gua tuh kayak berasa untuk urusan iman tuh, iman dulu baru logika. Kita nggak bisa mendahulukan logika padahal gitu. Iman dulu ya. Makanya ada percaya aja dulu. Iya, percaya aja dulu. Nah. Ya itulah emang urusan keimanan ya, percaya aja dulu. Betul. Orang rukun iman aja ya udah percaya aja dulu. Ya, percaya dulu. Kita rukun iman nggak pernah ada yang kita lihat real loh. Iya, yang Enam-enamnya percaya kepada kalau yang percaya kepada Allah kita nggak pernah lihat. pernah. Tapi ngeliatnya di mana? Ada di Al-Quran itu diceritakan ketika kita masih dalam bentuk ruh gitu, kita kan ditanyain Oh ya. Tapi sekarang nih. Sekarangnya ini kita nggak pernah lihat ya. Itu pun kita harus percaya aja. Betul, pernah lihat gitu. betul. Harus percaya. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Karena dia percaya aja udah. Pokoknya kalau Nabi Muhammad ngomong apa ya udah percaya. Termasuk dia yang awal percaya Isra Mi'raj ya. Ya betul. Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj dia termasuk yang awalnya percaya ya. Betul. Iya memang kalau udah rukun iman ya udah nggak usah dilogikain karena itu hal kepercayaan. Kepercayaan betul. Susah kalau misalnya kita ngomongin logika mah nggak akan nemu. Nggak akan nemu ya, benar ya. Udah percaya aja dulu. Iya. Makanya kenapa bentuknya tuh cinta tuh harus ya percaya aja, sama pasangan juga sama kayak gitu, harus percaya aja dulu. Soal nanti dia selingkuh atau enggak nanti aja. Percaya dulu ya. Kalau enggak lo nggak akan jalan-jalan kalau nggak percaya ya. Betul. Iya. Tapi sekarang lo masih beragama kan? Alhamdulillah masih alhamdulillah masih alhamdulillah. Apaan taunya beda. masih. Saya pernah sempat pengen kepikiran ateis. Cuma ternyata ateis itu 50% Islam. Cuma males ibadah aja. Oh iya betul. Untuk menjadi ateis kan harus la ilah dulu. Untuk menjadi Islam itu harus la ilah dulu baru ilallah. Iya. Untuk la ilah sendiri kan udah ateis kan. Udah ateis baru ya. lah itu Islam. Gitu. Lo kenapa nggak jadi? Nggak jadi apa? Ateis. Apa ya? Kayak mungkin salah satu kebiasaan dari kecil juga, kayak misalnya ketika kita lagi kosong, ateis itu kayak lu kalau lagi kosong ngomong sama siapa gitu, kayak ngomong kayak sama kucing atau apa kan, kayak tapi kalau misalnya kita yang beriman kayak ya Allah, gitu. Ada tempat bersandarnya gitu loh. Ada tempat bersandarnya gitu loh. Kalau lo ateis lo nggak ada hak untuk melakukan itu. Iya gitu, kayak lu kayak kesepian banget dah. Iya. Ateis gitu. Sama gue tuh kesel sama ateis juga. Ateis kan ya lu kan nggak punya agama. Iya. Kenapa lu kekeh banget sih nyalahin orang yang beragama? Ya lu nggak usah ngurusin orang yang beragama, lu masa ateis nyari pengikut gitu? Lu udah fokus aja sama ya lu yang ateis gitu, nggak usah nyalahin yang lain gitu. Iya sebenarnya. Kalau mau dia siar gitu, ateis yang benar tuh ininya siapa ya? Apa namanya? Kalau kita kan punya apa namanya? Role modelnya iya, ada. Betul. Iya, ada rasul-rasul yang kita harus ikuti. Iya, betul. Dan itu dipilih oleh Allah gitu. Iya, betul. Nah, kalau ateis yang milih siapa? Nggak tahu. Orang dulu Nabi Ibrahim ateis aja jadi Islam. Iya. Jadi beragama. Dia nyari-nyari kan? Dia nyari-nyari. Betul. Nah, kalau ateis udah nggak mau nyari kali. Iya, betul. Lebih ke malas wudu. Lebih ke malas wudu sama mandi besar. Jadi ateis. Iya. Nah, ini perjalanan ini nih lo dapetin selama masih di Cirebon. Iya, betul, masih di Cirebon. Begitu balik ke Jakarta udah kan lebih beragam orangnya. Betul. Lebih beragam dan pandangan orang juga lebih banyak. Ada yang lebih ekstrim malah. Betul. Gitu. Betul. Termasuk yang ateis ini lo dapet di Jakarta atau di Cirebon? Di Cirebon ada, di Jakarta. Di Jakarta lebih terbuka. Lebih terbuka aja. Di Cirebon kayaknya nggak seterbuka itu. Iya. Tapi memang harus kita punya lo kan punya band atau punya dasar ya, yang cukup banyak lah gitu. Bokap lo agamanya, keluarga agamanya kuat, masuk ke IAIN. Jadi kalau ini ada benteng yang kuat. Iya, betul. Tapi kalau jadi juga akan ngelotok itu.
Betul, karena gue tuh waktu itu hampir jadi pelaku bom bunuh diri dulu. Lah goblok. Karena ada aliran yang itu yang gue baru sadar. Karena teman pengajian gue itu dia beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian dia melakukan bom bunuh diri di Cirebon, di masjid di Cirebon 2011. Yang di polsek itu? Ya betul. Temen lo? Iya. Lah gila lo ngapain temenan sama orang gitu? Ya itu kan mereka yang kosong terhadap agama dicuci otaknya, dicuci. Kan dia nggak kosong. Dia sebenarnya kosong terus diisi yang salah gitu. Ya betul, di doktrin seperti itu bahwa pemerintah tuh togut. Iya. Pemerintah tuh togut. Jadi hukum yang ada hukum darurat semua. Ah, betul. Karena kita masih dalam masa darurat. Ya, betul. Ini boleh, itu boleh, ya, jadinya betul. gitu. Ya gue dulu gitu, Cing. Bareng sama kelompok gue yang waktu itu tuh, kan Masjid Raya Taqwa depannya alun-alun tuh. Banyak kan orang pacaran di situ. Nah, kerjaan gue tuh sweeping. Dulu sempet. Jadi ada orang pacaran, ngapain lo pacaran di sini? Masjid. Pergi. Gitu-gitu. Terus waktu itu gue dulu pernah kayak gitu, gue astagfirullahaladzim. Hah? Itu siapa yang nyuruh? Gue enggak sih, kayak gue tuh kayak ada yang nyuruh atau memang akhirnya kesadaran lu harus menegakkan? Ketika melihat kemaksiatan, ketika kita bisa melihatnya mengubahnya dengan perbuatan, dengan tangan ya, dengan perbuatan, dengan tangan. Kalau misalnya dengan mulut, dengan mulut. Tapi selama lemahnya iman dengan hati. Nah, gue tuh kayak ngerasa iman lu kuat nih. Gue kuat nih. Gitu. Pergi lu. Gitu. Maksudnya lo harus punya backingan dong. Lo ngerasa gak lo melakukan itu? Kalau orang yang nggak seneng yang menerima perlakuan kayak gitu, gua ngerasa resikonya. Gua ngerasa itu pahala buat gua aja sih gitu dulu gitu. Itu rasa itunya, Cing. Gua jihad nih. Ini jihad gua. Oh, gitu. Makanya orang jadi mau ya bunuh diri ya? Ya gitu. Ini pahala gua. Lu mah sedikit lagi bisa diajarin bunuh diri. Iya, betul, Cing. Wah. Ada kepengenan juga dulu untuk bom bunuh diri. Enggak, Cing, enggak. Buat bahasanya ya, terselamatkan bahwa gue masih pengen nikah. Gitu. Masih pengen pacaran di alun-alun juga ternyata. masih pengen nikah. Gue dulu nggak pacaran, gue dulu ta'aruf. Gue pernah ta'aruf. Ya pacaran dalam arti Islam. Iya, pernah nggak? Pernah. Melakukan proses itu. Gimana sih ta'aruf yang itu? Sebenarnya ta'aruf yang beneran seharusnya tuh kayak pakai proposal kan, itu di CV kita kasihin ke liko kita, murabi kita, murabinya ketemu sama murabiah lain untuk ketemu ini CV ini yuk ini. Ntar murabi yang milih ini cocok sama ini cocok sama ini. Betul. Itu seharusnya seperti itu. Tapi itu kan gua ya ketemu aja, gua itu ya pakai ya pacaran tapi banyak pakai bahasa Arabnya lah gitu. Ketemu juga berduaan juga gitu. Enggak, waktu itu ketemunya ditutupin ini. Ditutupin. Pakai hordeng. Pacaran tapi banyak istilah Arabnya. Ya, naam gitu. Ngomongnya juga bukan I love you. Apa? Ohibuki fillah gitu. Fillah ya. Ohibuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Gitu. Ya, cintai aku karena Allah. Itu ada itu lagunya. Enak lagi itu lagunya. Gitu. Lo ikut dan belum dapat yang cocok? Belum kayaknya. Itu kita ngeliat mukanya dulu nggak sih? Nggak, kayaknya lewat foto deh. Lewat foto. Oh. Ya gini cocok nggak gitu. Dari CV-nya itu? Iya betul. Pernah ikut dan udah ada yang dapat satu ini? Maksudnya udah pernah mau ngejalanin terus nggak jadi atau? Ya, kalau yang secara resmi sih enggak, gue kan ketemu langsungnya udah pernah sempet jadian. Bahasa jadian ya, ini yuk kita taruh gitu. Tapi nggak jadi. Nggak jadi nikah? Nggak jadi loh, kalau udah nikah kan gue nggak di sini. Siapa tahu lo jadi sebentar, iya kan? Nggak jadi waktu itu. Nggak jadi, karena? Ya nggak jodoh aja sih. Si ceweknya nggak cocok gitu. Iya. Betul. Gua terselamatkannya waktu itu gara-gara gua ngikut jamaah tabligh waktu itu. Yang ngajakin orang-orang. Iya, yang khuruj. Iya. Itu ajaran tuh halus banget, ngingetin sama orang tuh halus banget, beda sama gua yang sebelumnya. Pergi itu ngingetinnya cuma satu, ngingetin sholat, ngingetin jamaah tabligh tuh.
Sama-sama ngingetin ya. Iya, sama-sama ngingetin. Tapi dengan cara yang berbeda. Oh, jamaah tabligh itu lebih halus. Bener-bener ya beneran dakwahnya beneran lah gitu, maksudnya dengan cara yang sebaik-baiknya lah. Iya. Nah, itu berdakwah dengan lemah lembut. lembut, betul. Iya. Itu gua ikut tuh Huruf itu sempat tuh pakai jubah, datang ke kampung. Waktu itu ngingetin orang-orang sholat pas maghrib. Kan biasa maghrib kan di masjid di kampung kan anak-anak pada main tuh. Gua datang tuh sama teman-teman jamaah tabligh gua. Datang terus orang-orang tua gua ngeliat gua, orang-orang tua anak-anak itu ngeliat gua terus langsung ayo semuanya masuk. gua pakai jubah, orang-orang tuanya sudah masuk semua. Wah, gitu lah. Lama juga lo jamaah tabligh. Enggak, sebentar kalau jamaah tabligh sebentar juga. Tapi kalau lo masuk, kalau total ya masuk situ ya, sampai ikut-ikut. Gua harus pergi, ada kan macam-macam, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan gitu. Nah lo sempet ya? Gua 3 hari doang sih. Kagak kelar juga. Kagak kelar. 4 hari kan? Macam-macam. Jadi nggak langsung 40 hari, ada yang 7 hari, ada yang malam. Nah tidurnya di masjid Di katanya? masjid, tidurnya di masjid. Pada nerima masjid? Ya. Kan masjid harus masjid raya yang gede-gede ya? Enggak, masjid. Mereka lebih milih masjid-masjid kecil, Cing. Oh malah di situ? Iya. Mereka malah. Kan ditutup biasanya masjid. Oh izin? Izin. Izin tidur di situ, lantai atas. Lo juga pernah? Diajakin Musola Depok tuh. Iya. Seminggu di Musola Depok. Biasanya rata-rata ini orang Padang rata-rata yang kayak gitu. Jamaah tabligh? Iya, jamaah tabligh. Ada orang India juga, dari gurunya orang India. Nah, rata-rata kitabnya tuh dari India. Orang-orang itu banyak yang ramai. Ulama India gitu Iya, maksudnya? betul, ulama India. Kita pegangannya tuh Fadlul Amal, kita pegangannya. Apa tuh kita ngapain? Tentang keutamaan amaliyah kita yang kita lakuin. Jadi benar-benar kayak lu kalau misalnya datang duluan ke masjid, pahalanya ini. Jadi kayak benar-benar kita tuh diituin pahala terus gitu. Termasuk ngajak? Iya, termasuk ngajak. Iya. Orang jamaah tabligh ada orang mabuk aja berani datengin loh. Udah jangan mabuk gitu-gitu, orang jamaah tabligh tuh keren-keren. Mentalnya kuat. Ngeri. Itu pendidikannya bagaimana sih? Supaya jadi, maksudnya orang jadi berani gitu. Ya. Apa yang didoktrin tuh apaan gitu? Lillah, tujuannya karena Allah. Hidup di dunia ini cuma sebentar banget. Yang abadi itu di akhirat. Makanya fokus kita di dunia itu ya nyari bekal sebanyak-banyaknya. Tapi kan kita hidup di dunianya ngapain kalau betul. Kalau untuk menghidupi dunianya itu gimana gitu? Ya salah satunya kan yang disayangkan dari jamaah tabligh itu biasanya keluarganya ditinggalkan kan. Nah iya itu. Ya mereka hebatnya imannya mereka adalah itu, mereka yakin karena mereka berjalan di jalan Allah fisabilillah. Ada yang jamin. Allah akan menjamin keluarga itu. Level iman itu gokil banget sih. Dan banyak itu yang ninggalin sampai lama ya? Betul. Iya. Hebat lah. Gitu. Lama juga, jadi banyak juga loh ya. Udah berapa tuh? PKS, HTI, Jamaah Tabligh, JIL, ateis hampir. Ateis malah enggak. Jadi itu nggak ada organisasinya juga. Nggak ada organisasinya juga ya, benar ya? Betul. Dia harusnya kalau ateis otomatis nggak pernah doa. Betul, ateis nggak pernah. Kan beda sih. Nggak tahu ya. Lu tuh harus bisa memastikan ke orang-orang yang ateis tuh, lu tuh ateis apa cuma nggak percaya agama? Nggak percaya agama gitu. Tapi Tuhan dia percaya. Betul. Apa namanya? Agnostik ya. Betul. Agnostik. Jadi kalau lo mengaku ateis tapi dalam kesendirian lo masih berdoa, ya lo nggak ateis ya. Betul. Berarti lo masih agnostik lah. Meyakini ada sesuatu higher power lah istilahnya gitu. Ya. Kocak deh. Oke deh, balik sekarang ke gitu, kita lihat betapa jomplangnya kehidupan yang diceritakan dengan gambar yang berikut ini. Kita lihat deh gambarnya. Nah, ini pernah ngajakin orang-orang sholat di Cirebon, pakai gamis, pakai isbal. Lo kenapa sampai kayak begini, Yud? Itu pertanyaan teman-teman gue ya, yang kenal gue dulu.
Kok kenapa lu bisa sampai begini? Pak masjid. Beasiswa remaja masjid, sebuah keputusan yang tepat untuk menariknya. Kalau dia tahu ujungnya begini, ya, ini yang putih. Nah, yang hitam juga ada. Dan Sophia Lacuba semua ininya. Lu pernah ketemu nggak sama Sophia Belum Lacubanya? pernah, gue pengen sih ketemu. Belum pernah. Mbak Sofi ini ada Mbak Sofi Sudirman. Sofi ini ada yang mau ketemu sama lo nih. Wow. Ini lo apa sih ininya? Nggak apa tahu. namanya? Nggak tahu, Cing. Kan yang pertama yang putih kan? Iya, enggak, sebenarnya ada lagi sebelumnya. Sofia Lacuba juga. Sofia Lacuba juga ada. Nah ini nih pas Sofia Lacuba ulang tahun. Gue nggak tahu dia ulang tahun. Ini sebelum lo melakukan ini. Maksudnya apa? Siapa yang menguatkan hati lo untuk melakukan ini? Atau lo sendiri aja? Sendiri ya, gue nggak tahu, Cing. Ini iseng aja, Cing. Tahu-tahu itu booming, tahu-tahu itu ternyata pas Sofia Lacuba ulang tahun, nah Sofia Lacubanya repost dan dia ngucap terima kasih gitu dan lain gitu, jadi malah gitu. Diucapin terima kasih. Terima kasih gitu. Wah, enggak. Gue di fallbacknya sama istrinya Jering. Lo pakai dia juga ada? Gue nge-video itu kalau dia video. Nora. Madam Nora. Waktu Madam Nora yang minta itu. Malah minta lo untuk ini. Iya, impersonating dong gitu. Malah Madam Nora. Gimana dia mintanya? Di komen, di kolom komen gua. Di kolom komen dia minta. Lo cari deh tuh. Iya, Bikini juga. Ya gua impersonate dia, nunjukin pantat dia yang bagus, gua impersonatein, gua pakai pantat gua, tapi gua malu sendiri. Ya emang harus malu lah, Yud. Kayaknya sesuatu yang nggak harus gue malu sendiri gitu ya. Malu. Iya. Kayaknya kita malu rame-rame deh, Yud sebenarnya. Itu pas gua impersonate gitu, gua nggak blokir keluarga gua dari Instagram. Ada yang tahu nggak sekarang? Adek gua. Terus apa komennya? Gua beberapa bulan kemarin akhirnya gua unblock deh gua. Terus dia WhatsApp gua, Mas sudah tuh normal nggak sih? Itu sekali dua kali gua jawab, dua kali gua nggak jawab, 3 kali dia ngomong, Mas sudah tuh normal nggak? Akhirnya gua jawab, Dek jangan ditanyain terus, Masnya ragu. Jadi ditanyain mulu gitu. Gitu. Lo pernah nggak sendirian nggak ada siapa-siapa lo pakai begitu? Pernah. Gara-gara gua dikasih swimsuit yang dari bawah nyatu ke atas tuh. Nah, gua tuh kayak ini cara pakainya gimana sih? Apa sih namanya one piece? One piece ya? Iya. Itu gua pakai waktu pas promonya sepatu stand up Indo. gitu pakai gitu. Maksudnya ini kan lo pakai gitu kan ya? Maksudnya lo kan coba-coba dulu. Iya betul. Lo kan coba-coba dulu. Lo pose-pose dulu gitu sendirian kan? Enggak, gue langsung pas pose-pose mau impersonate gitunya. Enggak, gue langsung coba di studio foto teman gue. Teman gue langsung support gitu. Udah, langsung ke studio foto gue gitu. Oh. Gitu. Senang temen lo ngeliat gitu. Motretnya maksudnya sanggup. Dia sanggup gitu ya. Dia senang malahan, tapi tag-nya lokasi di tempat lokasi gue ya fotonya gitu. Oh ya udah gitu. Coba lihat lagi ya. Tuh, maksudnya ini di kostret ini. Ini yang foto siapa? Yang motretnya? Rin Hermana. Rin Hermana yang foto. Sanggup gitu dia maksudnya. Rin Hermana yang foto ini Rin. Mengikuti proses fotonya kan nggak sekali jadi. Iya betul. Kurang gini gitu kan? Gua untuk ngumpetin gua aja tuh sampai googling. Caranya? YouTube gimana cara menonjol. Ternyata ada caranya. Jadi gini, gua tekuk ke bawah terus gua tutup pakai biji gua gitu-gitu. Ada sih caranya di YouTube, Cing. Ada caranya. Gak enak dong itu. Ya gitu ada caranya. Gitu. Makanya jalannya begitu ya untuk harus. Ini studio. Ini studio. Capek foto gini, capek banget foto kayak gini. Reaksi itu dulu. Capek banget. Ya Allah, bulunya juga yang di kaki masih ada lagi. Perutnya jauh lagi ya Allah. Iya, perutnya jauh ya. Tapi kenapa mirip ya? Itu. Ya Allah.
Terakhir lo bikin apa? Siapa? Terakhir gua tuh impersonate Sophia Lachuba, tapi gua di endorse pakai produknya Nidi, skincare-nya Revina Viti itu. Oh, Revina Viti. Dia punya skincare. Punya skincare. Nah, ada videonya Sophia Lachuba impersonate produk lain, tentang produk lain. Gua bikin videonya persis kayak gitu. Oh, dengan produk si punya Revina betul, itu. Betul. Revina itu di Jakarta apa di? Jakarta. Oh, di Jakarta. Dan memang bisnis itu. Ya, salah satunya dia bisnis itu. Nah, Jadi. Gue sempat pernah mau di endorse BH gue sama temen gue. bikini gue pernah coba di event. Lu banyak gak koleksi? Lumayan. Bikini. Ada. BH dan bikini. Ada. Naruhnya di mana? Ada di dalam lemari. Gue taruh di dalam lemari gue. Udah mulai rusak-rusak tuh gara-gara badan gue kegedean gitu. Jadi kan itu kan badannya kecil-kecil semua. Gitu. Lu belinya gimana? Itu yang pertama yang tadi yang pakai baju putih itu gua beli di Bra House waktu itu karena gua cuma dikasih uangnya doang. Nah ini gua beli di Bra House ini karena gua dikasih uangnya aja. Gua datang ke Bra House gitu. Lu nunjukin ini fotonya Sophia Lachuba. Nyari apa mas? Buat pacarnya ya? Enggak bu, buat saya. Buat saya. Hah? Iya ini saya mau ini. Yang ini ada nggak? Ada yang putih doang ini beda. Itu beda ini tuh. Beda merek jauh. Itu kan kalau Sophia Lachuba tengahnya ada ini, ada kayak talinya. Nah gua pakai tisu itu. Gua pakai tisu. Dia juga ke sini ya. Dia ke sini ya. Betul. Talinya tuh ke leher. Ini leher. Lo enggak lo. Nah, lo itu. Ini mereknya apa gitu? Itu ada busanya nggak? Nggak ada. Ini bukan push up bra kok. Bukan push up bra. Celananya juga kayaknya rider lo potong tuh. Nggak, kalau ini nggak. Gua tarik aja ke atas. Itu gua datang langsung ini mas yang mahal mah punya BH-nya punya Cinta Laura. Berapa tuh mahalnya? Gua tuh coba ke Plaza Indonesia waktu itu. Mau beli. Harga BH-nya 6 juta. Harga BH-nya doang aja nggak sama isinya. BH-nya doang 6 juta. 6 juta. BH yang paling mahal yang pernah lo beli? Ya itu tadi 240.000. Berapa? 250. 250.000. Iya. BH doang tuh. BH doang. Celana dalam beda lagi. Dan setelah itu ternyata kalau gua posting aduh mau impersonate ini ada yang punya nggak? Itu banyak yang DM. Ntar gua kirim ya gitu. Ada yang ngirim? Ada yang ngirim, ada yang malah. Ya udah ntar gua beliin gitu. Ada cewek yang udah datang aja ke kosan gua nih, ada nih BH gua gitu. Ada gitu. Lo datengin nggak? Datangin. Ada BH-nya? Ada. Dia nyobain? gua kasih. Lo nyobain di situ? Nyobain di situ. Si goblok. Gitu, cing. Udah. Tapi udah mulai takut gua posting gitu. Apaan takut lo? Udah lama, cing, itu, cing. Gua gara-gara Kapan terakhir? tahun kemarin. Nora ya? Nora tahun kemarin. Gara-gara gua pernah DM, cing. Sama Akun namanya Waria Depok 69. dia bilang Waria, hai, dia DM hai. Gua langsung blok. Gua takut jawab hai juga. Gua langsung blok gitu, takut. Iya, dek, langsung gitu. Takut gua, cing. Iya. Ya, ini cuma buat senang-senang aja sih. Betul, tapi ya itu juga, tapi takut gua nggak dapet jodoh juga, cing, gara-gara gua foto gitu, cing. Lo masih jomblo nih sekarang? Masih, cing. Nggak lagi dalam proses ta'aruf juga? Nggak ada. Ini gua gondrong aja nih, nazar, cing. Dari 2016 gua. Nazarnya adalah? Gua nggak mau potong rambut pendek sebelum gua nikah. Jadi ntar lo pas saat akad nikah masih gondrong dong? Iya, jadi pas gua rencananya sih mimpi gua pas akad nikah selesai, akad terus gua langsung ada prosesi potong rambut gitu. Oh, buat resepsinya? Iya, betul. Oh. Pengennya, cing. Belum ada ini, gambaran siapa orangnya? Masih kayak ngeliat Lahul Mahfuz gitu, kayak masih abu-abu gitu. Anjay. Tipu lagi. Iya. Ketipu apaan? Robot. Oh iya. Oh ya, robot trading lo ratusan juta ya? Enggak ratusan juga. Puluhan sama anak kos Dred, sama anak yang lain. Sekosan itu, sekos Dred itu. Ketipu yang robot yang hilang ininya, aplikasinya itu? Mark AI namanya. Apa? Mark AI. Mark AI. Iya. Lo dapat dari? Dari Arif Alfiansyah.
Arif Alfiansah. Cuma kita tuh nggak ada yang percaya. Cuma kan Arif Alfiansah nih Arif nih yang meyakinkan udah itu temen gua ada di situ. Tenang. Kalau misalnya ketahuan ini scam, kita langsung cabut bareng-bareng. 2 minggu beneran scam. Udah pernah dapat belum? Untungnya udah ada tapi belum pernah diambil karena kayak Lo putar lagi di situ. Mau putar lagi, gue tambahin lagi gitu, gue putar lagi puluhan juta. Wah, Cing, gitulah. Itu habis pandemi itu. kacau ya. Mau jual apa tuh? Ini Waymax, jual Waymax. Waymax siapa? Waymax jadi kayak skuter yang kaki Yang doang. kaki doang. Nah, itu. Oh, apa sih nama itu ya di itu? One wheel gitu. Kucing punya gitu ya. Iya, apa namanya? Kayak skuter. Gitu. Rover, apa sih namanya? Iya, rover. Ya gitu lah. Iya. Aku lupa. Hoverboard. Hoverboard. Iya, hoverboard. Iya, Ya, tapi gitu. Mereknya Waymax. Waymax dari Firman Indonesia waktu itu hadiah dan Firman Indonesia. Lo jual itu? Jual ke Panji Pragiwaksono. Terima kasih Bang Panji sudah mau membeli. Untuk investasi? Atau untuk hidup? Untuk hidup. Ya, untuk jual aja sih buat balikin gitu. Oh, bisa ketipu ya? Bisa, Cingnya itulah. Jamaah tablik ketipu investasi bodong. Ya, Ya, gitu karena lo sih. cenderung ikut dan ikuti total ya. Kalau ada sesuatu tuh lo masuk ke dalam dan lo ikutin itu nggak cuma merhatiin dari luar Iya, gitu. betul. Termasuk stand up, lo total juga hidup lo di stand up. Stand up. Tapi sekarang gua kerja udah nggak terlalu total sih. Iya, waktu itu pada saat lo Iya, melakukan betul, itu betul, juga betul. lo total masuk ke situ gitu. Kayaknya iya kayak gitu deh gua. Iya kayak gitu gua. Oke, tadi nge-freeze sebentar, rusak lagi komputernya. Syaul. Padahal komputernya baru, ternyata komputer itu untuk gue kan pakai OBS, lo kan juga operator Iya, stand up Indo kan? Betul lah. Pakai OBS. OBS itu kompatibelnya sama VGA tertentu. Oh, oke. GeForce ya. Ini, nah gue pakai VGA yang lain dan belum kompatibel. Sebenarnya bisa, Yon, ternyata Yon. Coba di settingnya itu ada pilihan encodernya. Atau cara yang paling gampang, Asus masuk ke sini Asus ya. Nah, Asus. itu memang iya. Asus kalau nggak salah lagi kasih ke beberapa komika kan di sini bisa ya. Iya. Dia ngasih apa? Ngasih ini PC, ngasih ngerakit, ngasih VGA dan lain. Ardit kalau nggak salah sering dapet. Nah, sini lah. Iya. Asus nggak mau. Iya, betul. Asus. Nope aja dapet, masa sih Abdel nggak dapet, Sus? Nope dapat apa? Laptop. Asus yang baru laptopnya gokil juga itu. Cepet juga tuh yang baru ROG. Ada juga kan laptop Iya. ROG kan Iya, dia. ada. Iya. Oke, kita lanjutin ini. Sekarang lo kerja di Tempo. Iya, Cing, kerja di Tempo, Cing. Sebagai tim dari tim membership Tempo. Jadi ada produk baru Tempo. apaan? Jadi nggak cuma berlangganan tapi mereka juga bisa berdiskusi langsung dengan para redaksi kita gitu, redaksi Tempo. Apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya kita sih ada Tempo, aplikasi Tempo. Tempo itu salah satu yang kalau mau beberapa berita yang kalau gue lihat ya. Ya. Kalau mau baca lo harus langganan. Ada ya langganan, betul. Ada yang bisa dibaca aja semua. Ada Tempo ID. Tempo.co. Itu yang bisa dibaca semua. Bisa Kalau dibaca yang dari semua. Twitter biasanya bisa dibaca. Apa karena gue Karena Tempo.co kali. karena gue follow-nya itu ya. Ya, Tempo.co. Tapi ada juga beberapa yang kalau mau baca selengkapnya langganan. Ya, langganan itu majalah. Kalau majalah Tempo kan lebih mendalam investigasinya. Kayak ya beberapa berita Tempo yang kemarin ramai kan kayak soal Sambo ya. terus soal ACT, Iya. itu kan Itu adanya di Tempo. di majalah Tempo. Nah, harus bayar. Itu per bulan ada bayar. Lo ada di Jadi ada lagi di Telegram. Jadi di Telegram. Jadi nggak cuma sekedar kan orang-orang pada pengen nanya kan ke Iya. redaksi kayak ini gimana sih kasus Sambo dan lain-lainnya, ini perjalanannya gimana, nggak cuma sekedar baca, ada lebihnya, itu bisa nanya langsung sama redaksi dalam bentuk chat. Nah, lo sebagai apanya? Ya gue manajerin itu membership, Tempo membership. Membership. Banyak udah ininya. Banyak sekarang udah membership udah 11.000. Itu bayarnya bulanan.
atau sekali lifetime? Kalau untuk diskusi doang gratis, Cing. Tapi minimal harus berlangganan Tempo dulu. Berlangganan Tempo si majalah, otomatis dapat fasilitas itu. Betul. Tapi nanti kita bakal ada diskusi secara langsung. Oke. Diskusi secara langsung. Nah, kalau mau diskusi secara langsung nanti akan ada biayanya gitu. Kayak kemarin kita bikin diskusi langsung mengenai Sambo gitu. Iya. Banyak orang nanya ini awalnya bisa tahunya dari mana gitu. Itu kita ada tiketingnya gitu, Cing. Oh, lo meng-create event itu? Betul, nge-create event itu juga. Tapi untuk yang ngejawab nanti ininya orang beda lagi itu orang lagi. redakturnya. Redaksinya langsung. Redaksinya. Para wartawan-wartawannya yang meliputnya langsung. Bisa nanya ini jadi behind the scene-nya. Betul, di balik liputannya seperti apa gitu. Ada beberapa yang nggak ditayangkan. Betul. Kayak kasus ACT kemarin tuh ada beberapa. Jadi ini info aja sih. Jadi sebenarnya udah tahu dari 2011 itu. 2021. Oke. Udah tahu dari 2021. Cuma buktinya belum kuat. Baru dikeluarin tahun ini kayak gitu. Berarti udah diinvestigasi. Udah lama investigasinya. Nah, lo masuk yang Tempo ini sejak 2021. 2001. udah setahunan ya? Udah setahunan lebih. Dan eventnya selalu ada? Baru sekali sih. Baru sekali ngadain. Untuk yang off air-nya? Betul. Tapi yang di Telegramnya juga lo kalau itu seminggu sekali kalau itu. Jadi kita ada macam-macam diskusinya, Cing. Ada 9 grup. Jadi ada grup nasional itu ngomongin soal politik dan hukum, itu paling ramai itu, paling banyak ininya. Terus ada gaya hidup, ada seni dan lain-lain gitu. Ada 9. Ada 9. Nah, kalau mau masuk itu harus langganan dulu Tempo. Betul. Berapa sih langganan Tempo itu? Murah, Cing. 50 per bulan. Per bulan itu bisa dapat digital. Itu bisa dapat koran yang harian, bisa dapat majalah, bisa dapat Tempo English. Berarti sehari ya 2000-an lah ya, 2000 perak ya sebenarnya. Murah banget sih. Nah, di Telegram tuh ada 11 ribuan. Ya, 11 ribuan anggota. Berarti minimal ada 11 ribu yang subscribe si majalah Tempo itu. Betul. Kalau yang subscribe banyak sih. Dari gitu aja udah ratusan juta ya, hampir miliaran ya. Iya kali, yang hitungin sih. Iya, gue langsung hitung. 11 ribu aja nih kalau ikut kan nggak ikut semua kan. Nggak ikut Telegram semua, yang langganan belum tentu ikut. Betul. Si Telegram ini. Betul. Ada pesawat lagi. Halimnya udah 5 bulan. Halim masih udah ada sekarang. Oh, bukannya kemarin sempat renovasi. Renovasi sekarang udah ada di gara-gara kesusahan ini juga kan, investor juga kan. Kali ya, katanya kan mau diambil Lion tuh. Betul. Tapi nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Tapi kalau mau lihat update selanjutnya silakan baca Tempo. Ada ya. Iya. Iya, gue suka ngitung-ngitungin nih kalau ya. 11 ribu ini kan minimal. Itu adalah pelanggan subscribe di Tempo yang majalah itu. Kalau 50 ribu aja berarti udah 550 juta. Nah, itu. Banyak. Sawer ya. Wah. Iya. Jadi pintar emang orang nyari-nyari. Ya, Diskusi bareng Hoi lah. Iya. Ke Hoi sebagai penyedia berita harusnya nih. Iya. Udah kepikiran nanti akan saya coba sampaikan ke redaksi. Ke redaksi ya. Betul. Jadi yang ngomongnya beritanya dari Tempo aja. Betul. Tapi Tempo enggak independen ya? Hah? Kok? Bisa berpendapat seperti independen nggak sih? Salah tanya. Independen nggak sih? Independen karena kami itu dibiayai oleh para pembaca. Nggak ada dibiayai oleh sponsor? Nggak ada dibiayai sponsor. Sponsor tuh naruh iklan di majalah atau di koran, udah sebatas itu. Dan para redaksi Tempo pun nggak tahu. Maksudnya? Ada iklan, kayak misalnya kemarin kita tuh naikin soal berita soal Sambo. Padahal kita tuh lagi ada kerjasama sama Tempo tuh udah kerjasama sama kepolisian, ulang tahun kepolisian, jadi naikin iklan kepolisian. Tapi kita juga naikin, jadi kayak ada abis itu berita tentang Sambo, abis itu ada iklan tentang kepolisian. Polisi. Gitu. Ya gitu. Kampanye tentang polisi lah gitu ya. Tapi kan banyak yang bilang kayak gitu, kayak awal-awalnya mengendorse Jokowi, tapi kesini-sininya kayaknya udah mulai jadi oposisi. Itu kalau menurut lo memang dilihat dari ininya aja,
dinamika politik aja yang ini. Betul, Kak. Ini sudut pandang gua nggak tahu ini benar atau enggaknya dari Iya. Tempo, gua takut salah juga. Ngikutin dinamika politik aja gitu. Ketika memang itu kayak kemarin misalnya contoh nggak cuma soal Jokowi ya, kayak misalnya soal Anies Baswedan, yang soal lem kan Tempo yang pertama lem itu ngangkat. Sekarang Tempo juga ngangkat soal Anies Baswedan mau jadi presiden juga. Nah, menurut gua kayak berimbang itu. Berimbang aja ya. Berimbang aja ya memang. Lo kalau ada berita yang negatif tentang seseorang tapi punya nilai berita yang bagus dinaikin. Betul. Tapi pada saat yang lain ada positif dari orang itu ya dan punya nilai berita lo naikin juga Iya, gitu. betul. Memang harus itu dinaikin gitu. Jadi nggak ada udah ganti bohirnya udah ganti gitu. Permasalahannya adalah orang zaman sekarang ya itu cuma mau baca berita yang mereka mau baca, bukan berita yang memang faktanya seperti itu, Cing. Kayak Iya misal Tempo kan kemarin waktu itu diserang sama FPI, Iya. ya kan gara-gara Jokowi waktu itu masalah. Iya. Sekarang Tempo bikin liputan khusus mengenai KM50. Iya. Itu disanjung-sanjung sekarang. Disanjung-sanjung sekarang. Jadi ya gimana? Iya. Ada waktunya gitu. Ada waktunya ya. Iya. Gitu, dibilang majalah kadrun. Iya. Iya. Sampai akhirnya gue kemarin tuh bikin acara tuh yang diskusi tuh. Kan Tempo kan sering dibilang majalah tempe. Iya. Gue bikin diskusi kemarin tuh soal itu. Benarkah Tempo majalah tempe? Iya. Bikin sekalian gitu. Biar nantangin orang-orang yang ngomong kayak gitu di sosial media. Sini datang, lu ngomong itu kenapa alasannya? Nggak ada yang datang sih. Gitu. Ya orang senang di sosial media doang sih ngomong kayak begitu. Buzzer-buzzer. Iya. Banyak ya buzzer kayak begitu ya. Nah, sekarang sebenarnya lo kan community manager. Iya. Apa sih yang dipikiran bahwa kita harus memaintain komunitas nih? Ya, karena satu-satunya yang bisa menghidupkan ataupun membuat suatu media itu netral atau bukan netral, independen. Iya. Ya pembaca itu sendiri. Iya. Gitu. Kita nggak bisa hidup dari para pembaca. Gitu. Iya. Malah kalau misalnya mana nih media yang independen mana? Ya bantu kami dong gitu untuk nah salah satunya caranya dengan komunitas ini kita memaintain gitu mereka bahwa mereka tuh lebih dekat dengan Tempo, lebih bisa berdiskusi langsung dengan para redaksi, mempertanyakan langsung liputan-liputan yang dikasih sama Tempo gitu, bisa ngasih langsung feedback, itu yang penting sih. Iya, Tempo kan ya ini lama ya, maksudnya kalau dulu ya gue pernah ada di masa kita yang butuh media, makanya kita beli. Iya. Kita nyari media itu, kita cari. Bahkan kalau di sini habis kita bisa nyari ke tempat lain. Betul. Supaya dapetin si media itu, Kompas kayak Tempo kayak segala macam gitu. Sekarang kan agak kebalik kalau menurut gue. Yang harus nyari itu ya si medianya. Lo harus cari pembaca. Nah itu salah satu kegiatan untuk mencari pembaca atau menjaga pembaca yang memang sudah berlangganan gitu. Jadi nggak cuma sekedar sebatas transaksi jual beli aja, tapi memaintain para pembaca ini biar mereka mendapatkan experience yang menyenangkan gitu. Iya. Kalau kayak gini misalnya, kalau gue lihat sekarang ya orang cari berita itu kan biasanya akan Google dulu kan? Iya, betul. Akan googling dulu nih, akan googling dulu misalnya Anies Baswedan Formula E gitu ya, untuk tahu tentang Formula E. Betul. Nah itu kan sangat tergantung dari lo bayar apa enggak di Google-nya. Untuk ada di posisi pertama ya. Iya. Untuk ada di posisi pertama kan bisa kan? Bisa. Bisa dilakukan. Jadi pada saat gua Anies Baswedan Formula E, terus tiba-tiba yang teratas itu yang tentang dia korupsinya. Iya, betul. Apa indikasi korupsinya, ya, betul, atau betul. Terus yang di urutan keberapa baru yang tentang betapa berhasilnya Formula E. Iya, betul. Nah itu kan bukan datangnya itu bukan gimana maksud gue ya? Gampang bisa diatur jadinya. Nggak organik. Nggak organik. Nggak organik gitu. Betul. Ada SEO-nya. Nah, ya betul, ada SEO-nya, betul.
Kan bahaya nggak sih kayak gitu sehingga orang bisa Betul. terdoktrin dengan orang yang punya uang banyak untuk ada di urutan teratas gitu. Iya, bisa itu menjadi salah satu hal yang penting juga, makanya biasanya memang akan ada ketika orang baca, orang-orang akan mempertanyakan langsung kan, ini benar atau enggak. Nah, itulah kenapa fungsi komunitas ini nih ada gitu, biar bisa nanya langsung mengenai hal itu. Iya, Jadi kan nggak berasumsi sendiri. kalau Tempo bayar itu nggak? SEO. Makanya kayaknya bayar juga. Bayar SEO biar liputannya juga banyak yang baca gitu. Bayar Facebook ads juga. Memang harus beriklan juga ya? Harus beriklan juga. Dulu kayaknya nggak terpikirkan ya, media tuh beriklan, kayak orang media tempat masang iklan. Betul. Malahan ada diskusi khusus mengenai sosial media itu menghancurkan media. Gitu, ada diskusi khusus gitu di beberapa media luar negeri juga sempat ada pembahasan itu. Nggak cuma sekedar sosial media menghancurkan media, tapi juga menghancurkan bahasa, kayak bahasa sekarang mulai dihancurkan dengan Iya. itu banyak diskusi khususnya. Dan di komunitas apa namanya kalau ini Apa? di Telegramnya apa namanya? Oh, Cik Abdel mau nyari? Nggak ada, harus ada linknya nanti. Dari Dari newsletter nanti akan dikirimkan. Kalau Cik Abdel mau nanti saya akan masukin grupnya. iya lah, mau dong. Oh, dong. Gitu. Siap. Nanti kita bisa diskusi di situ gitu. Bisa diskusi gitu. Nanti. Kalau orang yang mau ikut harus langganan dulu. Betul. Tempo apa namanya? Di Tempo Media. Jadi install dulu. Jadi ada sebenarnya aplikasi. Jadi sekarang orang nggak harus buka Google dulu, harus apa dulu. Udah ada aplikasinya di tempo.co. Tinggal buka aja di App Store atau dulu di Play Store. Cari aja. Ini kan ada Tempo News ini. Nah, betul, Tempo News ya itu. Di Tempo News ini, lo ada yang langganan, ada yang enggak. Ya, betul. Ada koran Tempo Flip. Enggak, bukan. Tempo aja. Tempo News. Ada tulisannya T doang. Gitu ya. Silakan. Situ. Iya. Seperti itu. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol langsung bisa nanti sama redaksi nanya-nanya langsung. Kan kita kan selama ini cuma sebatas penonton dan pembaca. Ya. Kalau zaman dulu tuh ada namanya kelompok pencapir. Kelompok pembaca dan pemirsa. Kan akhirnya cuma sekedar itu doang. Nah, sekarang adalah waktunya saling berdiskusi aja gitu. Antara orang yang menyediakan berita sama kita. Betul, gitu. Ya ini kesempatan terbuka buat para pembaca untuk mempertanyakan langsung seperti itu. Ketimbang nyerang di sosial media. Iya. Mending nanya langsung. Nanya langsung aja gitu. Tapi orang kadang-kadang seneng ngeliat hiruk pikuknya di sosial media. Betul, apalagi bentar lagi 2024 ya. Nah, apalagi 2024 tuh bahaya banget ya. Kalau kita hanya nerima berita doang, teman. Itu kan Tempo kan dulu lagi pas yang gambar karikatur Jokowi pakai itu kan diserang tuh sampai itu kan bintangnya cuma dua. Cuma dua, iya. Iya, gara-gara waktu itu diserang sama buzzer waktu itu. Jadi bintang 1 semua. Iya. Itu. Kompas bintangnya 4. Iya. Seperti itu. Detik bintangnya bahkan 4,5. Iya. CNN 3. Berita 1 aja 4. Kumparan aja 4. Ini karena lo diserang ya? Iya, waktu itu diserang itu. Media tidak terpercaya dan lain-lain gitu kan. Anjay. Gitu. Gara-gara bilang Jokowi. Ya, ini bukan pertama kalinya kan. Seperti itu tahun 80-an juga dulu pernah brandel oleh Soeharto juga kan. Ini bukan kali pertamanya. Jadi udah terbiasa lah. Betul. Udah terbiasa. Sudah terbiasa. Sekarang siapa sih pemimpin redaksinya? Semuanya tuh ada pemimpinnya. Betul. Mas Zul. Arif Zul. Azul. Oh, iya. Bang Azul. Kalau mau juga Bang Azul nanti coba saya ajak ke sini. Nah, ya boleh kali ya. Mudah-mudahan bisa datang. Bisa. Yoi. Bisa. Pinter itu dia ya. Ya, Bang Azul. Ya. Oke lah Yuda kan. Nah, itu. Terima kasih. Gua yang makasih Cing udah mau diundang ke sini. Sudah hadir di sini. Tadinya gue makasih. pengen nanya tentang stand up, tapi ternyata lebih menarik perjalanan hidupnya dari Isba, ngusirin orang pacaran di alun-alun. Itu materi-materi stand up gue tuh tentang itu Cing, rata-rata Cing. Iya. Jadi nggak hampir jarang on air karena materi gue tentang mengenai hal-hal itu.
sensitif ya, Iya, kalau betul. di on air kurang bisa masuk dia. Betul. Jadi buat teman-teman yang dengerin materi penjelasan saya tadi itu pengalaman saya aja. Pengalaman. Belum tentu sama dengan Pengalaman yang lain Betul. dan belum tentu mewakili sebuah organisasi. Betul. Itu hanya yang lo rasain Itu aja. yang gua rasain dan gua jalanin sih. Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Yud. Terima kasih Cing Abdul. Mudah-mudahan Terima kasih sehat banyak. terus, Amin, berkah amin, terus. Cing Abdul juga sehat-sehat. Cepat dapat jodoh Amin ya Allah, amin. sehingga cepat potong rambut. Amin, 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 amin. Iya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah, thank you Cing. Ya.